Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sevia Putri, di podcast Himafi, Satu Visi Jaya Himafi. Hey, Mami. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih. Ada Kak Adel di sini. Halo Kak Adel. Halo Kak Sevia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dari Kak Adel bisa kenalan dulu nih, biar teman-teman yang nonton kenal. Oke, perkenalkan ya, aku Adelia Nanda Pramudia, biasa dipanggil Adel. Aku dari Fisika Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Adel. Oke, Kak Adel ini kegiatannya apa aja nih selain kuliah di pandemi? Kegiatanku selain kuliah, organisasi aja sih. Jadi aku aktif di Himafi, Himpunan Mahasiswa Fisika, sebagai staf departemen KP bidang akademik, dan aku juga aktif di organisasi HMGI, yaitu Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia wilayah 4, sebagai sekretaris umum. Wah, keren banget ya teman-teman. Kak Adel ini jadi produktif ya Kak, walaupun di pandemi ini di rumah aja gitu, tetap harus produktif teman-teman. Oh iya, Kak Adel tadi menyebutkan dari fisika ya Kak ya? Itu Iya, betul. fisika murni ya Kak? Iya, fisika murni, FMIPA. Itu apa ya Kak bedanya fisika pendidikan sama fisika murni? Oke, biasanya tuh kan di dunia perkuliahan kan ada dua nih, ada fisika yang keguruan, kalau di UNEJ itu ada di FKIP, terus ada juga yang fisika murni, kalau di UNEJ itu FMIPA. Nah, bedanya antara fisika murni sama fisika pendidikan itu, kalau fisika murni itu lebih fokus ke bidang-bidang riset, jadi itu basic science banget, kita nggak mempelajari kependidikan itu. Tapi kalau yang di bidang pendidikan atau keguruan itu, nanti di sana bakalan mempelajari yang kaitannya dengan pendidikan seperti RPP, silabus dan lain-lain gitu. Kalau kita fokus ke basic science-nya. Oke. Jadi kalau fisika murni ini lebih ke arah peneliti atau riset ya teman-teman sekalian. Mungkin Kak Adel bisa sebutin nih apa aja riset-riset yang ada di fisika. Kayaknya banyak ya. Iya, betul sekali. Jadi karena di FMIPA fisika ini itu fokusnya ke penelitian, jadi ada beberapa riset nih di fisika FMIPA UNEJ itu. Yang pertama itu ada komputasi material, kemudian ada elektronika instrumentasi, terus ada geofisika lingkungan dan sumber daya, ada biofisika dan instrumentasi dan komputasi elektronika. Mungkin dari yang dijelasin Kak Adel tadi ada beberapa yang menarik nih, menarik perhatian saya nih. Mungkin Kak Adel bisa jelasin sedikit deh tentang instrumentasi tadi. Sepertinya itu sulit kayaknya ya, dari bahasanya aja udah sulit. Itu apa ya Kak Adel? Mungkin biar penonton juga tahu nih, apa itu instrumentasi. Oke, untuk instrumentasi ini risetnya itu gabung di elektronika dan instrumentasi. Jadi di sini itu fokusnya kita itu mencari instrumen. Kalau di fisika sendiri ya, ini fokusnya mencari instrumen-instrumen yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan gitu. Nah, di sini dosennya itu ada Pak Agung Cahyonugroho, SSI MPhil PhD, kemudian ada Profesor Dr. Andes Agus Subekti MSc PhD, dan Pak Bowo Eko Cahyono SSI MSI PhD. Itu ada 3 dospemnya. Kemudian untuk fokusnya itu tadi kan untuk mencari instrumen-instrumen yang ramah lingkungan dan tidak merusak gitu ya. Nah, ini fokusnya ada 3 bidang nih. Ada yang nanti hubungannya di pertanian, ada yang di kesehatan dan keselamatan, dan di aplikasi energi. Oh, jadi kayak membuat alat-alat gitu bukan Kak Adel? Ya, betul. Jadi alat-alat elektronika gitu. Oh, gitu ya. Terus tadi aku juga dengar nih Kak Adel,
ada biofisika. Saya kira fisika ini ya cuman bahas tentang ya seliput fisika gitu. Ternyata ada bionya juga ya. Iya betul, ada biofisika. Jadi kalau di fisika ini ada yang namanya mata kuliah biofisika. Itu ditempuh di semester 5. Nah, biasanya di biofisika ini adalah awal dari perjalanan riset biofisika ini sendiri gitu. Nah, cakupannya apa aja sih yang dipelajari di biofisika dan risetnya apa aja? Jadi, secara umum ini biofisika merupakan riset yang menerapkan prinsip pendekatan atau metode fisika untuk mengkaji dan mempelajari suatu permasalahan biologi. Nah, permasalahan biologi itu kan banyak ya, ada mulai dari tumbuhan, binatang, dan manusia gitu. Oh gitu ya Kak Adel. Ini lengkap banget ternyata ya fisika. Aku kira belajarnya ya tentang fisika aja, ternyata ada juga pengaplikasiannya ke biologi gitu ya Kak Adel ya. Wah, keren-keren. Terus tadi itu yang disebutkan Kak Adel itu sekitar ada 5 riset kalau nggak salah. Dari riset-riset yang disebutkan Kak Adel ini, kira-kira yang paling banyak peminatnya itu riset yang mana Kak Adel? Riset yang paling banyak peminatnya ya, sementara ini saya belum tahu persisnya, tetapi yang saya tahu itu selama ini paling banyak risetnya itu ada di komputasi material. Jadi di situ banyak juga ya cakupannya dan banyak juga dosen-dosen pengampunya. Itu kan komputasi material itu terbagi menjadi 2 juga nih, ada komputasi material terapan dan material maju. Jadi cakupannya juga luas dan dosen-dosennya banyak gitu. Itu setahu aku karena kemarin di Departemen KP sendiri itu udah bikin Google Form yang isinya itu buat mendata mahasiswa fisika yang tertarik ke riset tertentu gitu. Nah, di situ ada yang milih komputasi material, ada yang material maju, ada yang instrumentasi, elektronika, dan lain-lain gitu. Nah, paling banyak sementara masih di material sih. Oke. Keren juga ya. Kalau dari Kak Adel sendiri, kedepannya udah ada pandangan belum? Pengen riset apa nih yang menarik gitu, kira-kira pengen ambil? Oke, untuk aku sendiri ya, aku pribadi sih riset yang pengen aku ambil sementara geofisika lingkungan dan sumber daya sih itu. Oh, kalau geofisika itu yang seperti apa ya Kak Adel? Geofisika ya kita tahu lah ya, geofisika itu kan kita mempelajari fisika tapi mengenai kebumian gitu kan, berdasarkan 2 kata geo dan fisika gitu kan. Geo itu kan yang kaitannya dengan kebumian, kemudian fisika itu ya ilmu-ilmu sains fisika gitu. Nah, di sini kalau di fisika UNEJ itu geofisika membahas ada 5 bahasan. Yang pertama itu ada sumber daya energi terbarukan, atau biasanya kalau di geofisika itu geotermal ya. Kemudian yang kedua itu ada geoteknik dan mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga itu ada pertanian. Keempat itu eksplorasi sumber daya alam dan air tanah. Kemudian yang kelima itu ada arkeologi. Gitu. Oh, keren nih. Ini kalau geo berarti ini langsung ke lapang ya Kak Adel ya, nggak bisa di lab gitu ya. Langsung ya, terjun betul. ke lapang dari data. Ya, jadi iya. Ya karena ini kan ambil datanya juga langsung di lapangan, jadi kita langsung terjun ke lapangan gitu. Tapi karena ini kan kemarin sempat pandemi gitu ya, kita dilarang ke kampus atau dilarang praktikum yang di lapangan, jadi kita hanya memanfaatkan data-data sekunder yang mungkin kita dapatkan dari laboratorium fisika gitu. Oke, berarti Kak Adel ini tipe yang suka explore keluar ya teman-teman, suka yang ke alam juga kayaknya nih ya. Soalnya ya geofisika itu di luar tadi katanya Kak Adel. Berarti selama pandemi ini ambil datanya di lab gitu ya Kak? Apakah dari fisika itu menyediakan lab yang sudah memenuhi menurut Kak Adel? Oke,
ini menurut saya sendiri sih ya, karena emang ini kan pandemi juga, jadi saya tidak melihat langsung laboratorium di fisika gitu. Nah, kalau setahu saya kita laboratoriumnya sudah cukup memadai, bisa dilihat dari kemarin kan pernah ditampilkan video-video mengenai laboratorium fisika itu apa aja ya. Nah, aku sempat melihat tuh bahwa di situ emang udah memadai gitu. Nah, terbukti juga karena akreditasi jurusan kita kan A. Nah, salah satu instrumen dari akreditasi itu kan fasilitas yang ada, salah satunya laboratorium gitu. Nah, kita dapat akreditasi A ya pastinya dari salah satunya laboratorium yang baik dan memadai gitu. Oke, berarti ini fisika udah keren banget ya, teman-teman udah maju. Ntar dari teman-teman ini pasti di luaran mikir, oh fisika itu susah banget, Kak Adel. Fisika tuh susah, jadi aku nggak mau masuk fisika. Mungkin dari Kak Adel ada ini nggak, promosi juga sekalian. Ikut fisika itu seru ternyata gitu. Oke. Itu emang apa ya, kalau misal pandangan orang bahwa fisika itu sulit, itu emang menurutku nggak salah sih, karena aku juga sempat memandang bahwa fisika itu sulit, tapi aku pernah ikut kuliah umum dan salah satu dosennya itu bilang kalau misalnya sesuatu yang sulit, kalau kita usaha pasti nggak bakal jadi sulit gitu. Jadi sulit atau enggaknya sesuatu itu ada pada diri kita sendiri gitu. Selain itu kenapa apa sih pentingnya ilmu fisika gini kan maksudnya. Nah, menurut aku tuh karena ini tuh basic science, jadi ilmu pengetahuan yang mengantarkan ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi pasti kita menemui fisika di berbagai kehidupan, entah itu di pertanian, di kedokteran gitu kan, di ilmu kesehatan kita juga pasti menemukan fisika. Dan aku juga pernah mendengar salah satu dosen itu pernah bilang kayak gini, sebuah negara itu maju atau enggaknya suatu negara itu ditinjau dari ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya gitu. Salah satunya itu fisika gitu. Jadi kalau mau melihat suatu negara itu maju atau enggak, ya kita lihat ilmu pengetahuan yang ada di negara tersebut itu berkembangnya sudah sejauh apa sih gitu. Oke, keren banget nih. Jadi penonton-penonton ini jangan takut ya, apalagi kalau misalkan adik-adik yang masih SMA punya pandangan untuk kuliah nanti enaknya jurusan apa. Fisika juga oke kayaknya ya Kak Adel ya. Yang penting kita mau belajar gitu kan. Mungkin ada tips dan trik Kak Adel sendiri untuk menentukan riset. Kayak Kak Adel kan pengen riset geo, mungkin tips and trik biar tahu, aku ini enaknya minat di riset apa gitu. Oke, jadi gimana sih caranya biar kita tuh tahu bahwa minat kita tuh ke riset yang mana gitu ya. Nah, kalau aku sih gini, jadi dari semester 3 kan kita udah bebas tuh buat milih mata kuliah pilihan kan ya. Nah, di situ kalau misalnya kita tuh belum tahu kita minatnya di mana, ambil aja semua mata kuliah pilihan itu. Nanti juga bakalan tahu kalau misal kita cocoknya di geo nih, kita cocoknya di komputasi, atau kita cocoknya di material dan lain-lain. Itu menurut aku salah satunya dari mata kuliah pilihan gitu. Kalau udah merasa cocok sama mata kuliah pilihan itu, ya insya Allah nanti kalau misalnya TA ambil ilmu yang deket-deket sama itu ya cocok. Selain itu juga kita harus jangan cuma mengacu pada apa yang ada di dalam gitu, tapi kita juga harus keluar gitu. Artinya misal nih abis ngambil mata kuliah yang hubungannya sama mata kuliah sama riset ini, kayak misal geologi kan hubungannya sama geofisika nih. Nah, teman-teman misal udah ada sedikit gambaran, oh aku kayaknya minat nih di geofisika soalnya aku enjoy banget mempelajari geologi gitu. Nah, teman-teman bisa tuh mulai cari-cari tahu sebenarnya apa sih gitu. Jadi cari tahu lebih dalam, misal ikut kuliah umum atau ikut webinar-webinar yang hubungannya sama geofisika. Dan berlaku juga buat teman-teman yang pengen ngambil mata riset lain seperti biofisika ataupun material dan lain sebagainya, bisa dilakukan juga seperti itu. Oke, itu dan trik dari Kak Adel ya teman-teman. Berarti kita juga harus keluar dari zona nyaman nih. Nggak harus melulu nanti aja deh gitu ya. Kalau nanti malah
waktunya udah hari H bingung. Wah, teman-teman udah dapat riset, sedangkan kita sendiri belum gitu ya Kak Adel. Jadi harus prepare juga dari awal gitu ya teman-teman. Oke, sip. Apalagi ya. Jadi tentang riset ini memang di fisika itu ada banyak riset seperti kata Kak Adel tadi. Terus juga fisika itu juga nggak mengenai tentang fisika aja, juga ada berbau bio juga gitu ya Kak Adel. Terus juga jangan takut untuk memulai dari awal. Misalkan ada teman-temannya yang bilang kok gercep banget sih, baru semester 3 udah mikirin buat nanti ambil riset apa. Itu nggak apa-apa ya Kak Adel, ya malah justru lebih bagus di situ ya Kak Adel. Oke. Mungkin itu aja ya Kak Adel yang bisa kita ulas hari ini teman-teman. Buat yang nonton jangan lupa like dan subscribe di channel Himavi FMIPA, dan juga dari tim Himavi terima kasih banyak banget sama Kak Adel udah mau jadi yang diwawancara nih pada hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya podcast Himavi hari ini. Satu visi, Jaya Himavi. Terima kasih Kak Sevia. Terima kasih Kak Adel. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.